Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhuwah Kebon Beler yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan diberikan oleh Allah kesehatan, nikmat iman dan Islam dan hidayah. Dan saya juga berbangga pada masjid ini, di mana terlihat di sini anak-anak. Barangkali tadi ba'da sholat saya lihat ada lebih 10 orang anak-anak. Masya Allah. Ini adalah satu yang sangat bagus sekali. Ada yang di luar, Masya Allah. Nanti kalau ada makanan masuk lihat. Gak apa-apa. Ini bagus sekali ini. Karena kalau anak-anak sudah betah di masjid, subhanallah, mereka adalah harta kita yang sesungguhnya, ibunda. Karena kata Nabi SAW, kalau mati seorang manusia itu, maka putuslah segala amalnya. Yang tersisa satu di antaranya anak yang saleh yang akan mendoakan kita. Dan saya menasihati diri saya dan mereka yang sudah berusia yang mencapai usia 40 tahun. Coba tunjuk tangan yang belum sampai usianya 40 di masjid ini, tunjuk tangan coba. Siapa yang usianya belum sampai 40 kecuali anak-anak? 1. Wah, ini ada 1 orang cuman. Yang lainnya berarti udah lewat 40 ya. Nanti kita semua karena memang bukan ininya ya, bukan pembahasannya, tapi terlintas di benak saya. Coba nanti ayahanda dan ibunda coba lihat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Di situ secara khusus Allah Subhanahu wa taala membahas tentang umur 4 atau usia 40 tahun. Dan langsung Allah Subhanahu wa taala mengajari orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun sebuah doa yang sangat bagus sekali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu, dan seterusnya al-ayat. Situ bagus sekali, nanti silahkan. Bahkan para ulama ada yang membuat kitab khusus tentang usia 40 tahun. Ya. Jadi di sini sudah 40, rata-rata 40, bahkan sebagian besar 40 tahun. Siapa yang sudah melewati usia 40 tahun dalam satu keadaan, maka dia akan melewati sampai dia tua, sampai dia jadi syekh atau syekhah, wanita, pria yang tua atau perempuan yang tua, dalam keadaan seperti itu. Dan sulit berubah. Sulit.
Kalau 40 tahun masih lalai, nggak sholat, banyak maksiat, sulit itu. Apalagi yang sudah sampai 60 tahun. Nabi mengatakan usia umatku 60-70 tahun. Siapa ayahanda yang 60 tahun? Wajahnya 60 tahun ke atas semua nih. Semua. Bahkan ada 70 tahun. Tinggal menunggu saat lagi. Karena memang umur umatku itu kata Nabi 60-70. Berbeda dengan umat-umat dahulu. Umat dahulu itu ibunda umurnya ratusan tahun. Sampai ada yang 1000 tahun. 900 tahun. Alangkah lamanya itu. Berapa generasi. Kenapa umat kita ini, umat akhir zaman ini, umurnya makin pendek, badannya pun makin kecil, makin pendek. Banyak hikmahnya itu. Umur 60, 70 nggak terasa ini. Tadi saya ditanya, ayahanda ya tadi nanya. Ayahanda tadi sebelum sholat nanya berapa umur. Ayahanda mengatakan saya udah 70. Adinda berapa? Itu terlintas dalam pikiran saya, subhanallah. Sebentar nian kata ayahanda tadi ya, cucu udah berapa? Nggak terasa. Kita nggak usah lagi mikirin masa lalu, nggak usah, sudah stop. Kita lihat ke depan nih, akhirat menunggu kita. Sebentar sekali. Orang yang hidup dulu 1000 tahun, 900 tahun tuh sudah habis nih. Kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Samud, kaum Nabi Soleh itu besar-besar badannya, 30 hasta, 15-25 meter bayang. Gunung mereka pahat. Kanan itu sombong, dia nggak mau aku akan berenang ayahanda waktu perang laut air meluap banjir. Karena mereka sombong, ya ini badannya besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ada hikmah kata para ulama. Kenapa umur kita dipendekkan kaum akhir zaman ini dan badan kita diciutkan agar kita tidak banyak sombong. Karena memang orang yang umurnya panjang, badannya besar tuh bisa menyebabkan dia sombong. Mana yang badannya besar? Ya kan anak-anak kita tuh kalau badannya besar ya kan, iya jalan aja dia. Nah itu bagus, nanti suatu saat kita bahas itu ya. Soal usia 40, soal 60 itu bagus sekali itu. Saya ada diminta itu, terakhir ada di masjid mana itu, bisa dilihat di YouTube saya itu. Pembahasan 40 tahun, bahkan diminta lagi coba bahas soal 60 tahun Ustaz. Insya Allah bulan depan saya bahas di masjid itu. Ayahanda dari bunda yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pelajaran kita di masjid ini, yakni persoalan beriman kepada takdir. Kita telah melewati ada 6 bab yang saya ingat. Yang pertama tentang dalil-dalilnya, tentang kaidah beriman kepada takdir, pengertian takdir, tingkatan-tingkatan takdir, manusia dan takdir, dan terakhir pada bulan yang lalu di bulan November saya telah membahas yakni macam-macam penakdiran. Maka insya Allah pada subuh kali ini saya akan membahas poin ke-7 dan barangkali kalau waktu sempat kita masuk poin ke-8, yakni poin ke-7 hikmah beriman kepada takdir, dan terakhir poin ke-8 penyimpangan terhadap takdir. Bahwa seluruh perintah dan larangan di dalam agama kita ibunda itu pasti memiliki hikmah. Apa itu hikmah? Yakni manfaat. Baik kita tahu atau kita tidak ketahui, semuanya mengandung hikmah. Semuanya mengandung kebaikan secara keseluruhan. Orang-orang yang mengamalkan perintah Allah, yang meninggalkan apa yang Allah larang, Rasul larang, pasti dia akan mendapatkan hikmah.
yakni kebaikan yang banyak. Dan kebaikan yang paling utama itu kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Siapa saja yang mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dimulai dengan beriman dengan baik kepada Allah dengan rincian-rinciannya, berakidah dengan benar, bertauhid dengan benar, lalu mengamalkannya dan istiqomah di dalamnya. Itu hikmahnya, yakni memasukkan kita ke surga. Begitu pula semua rukun iman itu memiliki hikmah. Termasuk juga beriman kepada takdir. Para ulama, ada yang saya catat dari kitab-kitab para ulama, mereka menyebutkan beberapa hikmah beriman kepada takdir ini. Ini bukan menunjukkan pembatasan, karena tadi kita katakan bahwa sangat banyak sekali yakni hikmah yang terkandung di dalamnya itu. Yang pertama, orang yang beriman kepada takdir, dia akan melahirkan kesadaran pada dirinya bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan undang-undang, aturan, hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah. Oleh sebab itu, dia mempelajarinya, dia memahaminya, dan dia mematuhi ketetapan Allah tersebut supaya dia dapatkan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, tadi sudah kita bahas. Di dunia dia dapat kebaikan sebagaimana doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Di akhirat dia juga nanti dapat kebaikan wa fil akhirati hasanah. Yakni dia masuk surga. Wa qina azabannar, dia terhindar dari neraka. Yang kedua, kita beriman kepada takdir mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak, di samping memiliki kebijaksanaan, keadilan dan kasih sayang kepada makhluknya. Ya, jadi apabila ada terjadi yakni takdir Allah itu kepada kita, ibunda, itu hendaknya mendorong kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu takdir yang baik, baik itu takdir yang tidak baik atau buruk. Kalau takdir yang baik, dia makin mendekat kepada Allah. Dia diberikan apa? Ibunda misalnya berikan kesehatan, diberikan anak-anak yang pintar, yang berhasil secara duniawi. Dia bersyukur, makin sayang dengan anaknya, makin berkata kepada Allah alhamdulillah, makin taat, sholatnya makin bertambah, sholatnya makin khusyuk, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya apabila dia diberi ujian oleh Allah, ketidaksenangan, ketidakenak, maka itu juga makin dekat. Dia ditimpa kematian anaknya, kematian orang tuanya, saudaranya, suaminya, istrinya. Dia juga membuat dia semakin mendekat diri kepada Allah. Bukan malah jauh, bapaknya meninggal malah berjudi makin jadi. Ya subhanallah, itu orang-orang jadi omongan. Itu bapaknya baru meninggal 3 hari lalu, anaknya sudah mengadu ayam. Ditangkap polisi lagi, ya Allah. Jadi orang yang beriman kepada takdir, ya Allah, kalau sekarang orang tuaku wafat, maka aku suatu saat pasti wafat. Maka aku harus mempersiapkan bekalku.
Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan menemui kematian, ibunda. Maka oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri hendaklah mempersiapkan bekal. Itu dia boleh bersedih, berduka wafat bapaknya itu, tapi itu menjadi pemicu dia, ya Allah, aku harus berbuat soleh ini agar bapakku senang dikubur. Wahai saudara-saudaraku, kita semua ini anak. Pelajaran yang kita ketahui ya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm, surah ke-53 ayat 39, nanti ibunda buka ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Setiap manusia itu akan memperoleh dari apa yang dia usahakan. Saya ulangi, setiap manusia itu akan memperoleh dari apa yang dia usahakan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak itu, nih anak-anak kita ini adalah sebaik-baik usaha kita. Ayahanda. Kata para ulama dari ayat tadi, surah An-Najm, surah ke-53 dari Al-Quran, ayat 39, dan sabda Nabi SAW tadi, para ulama mengatakan dua pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, bahwa amal apa saja yang dilakukan oleh anak-anak kita ini, orang tua akan dapat pahalanya. Iya ya. Ayahanda beramal soleh dari kecil ini sampai tua begini nih ya kan. Itu orang tua ayahanda yang sudah meninggal di alam kubur itu dapat pahalanya. Hah? Nah, nanti pembahasannya. Apa yang ayahanda lakukan sekarang ini? Ketaatan kepada Allah mengalir kepada orang tua ayahanda. Begitu pula saya. Amri bin Zainal bin Jayo bin Semin itu dapat itu. Si Zainal, Jayo, Semin dapat itu. Ayah saya yang mengajari saya bangun subuh itu ayah saya. Ayah saya yang ngajari saya bisa bangun subuh. Dia menyuruh kami untuk tidur lebih cepat, biar nanti bisa bangun subuh lebih cepat. Dan itu terbiasa sampai sekarang. Begitu pula kita semua ini. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan memperoleh dari apa yang dia usahakan. Dan anak itu adalah sebaik-baik usaha ibunda. Sama seperti ibunda menanam pohon ayahanda, menanam pohon. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menanam pohon, maka apa saja yang dimanfaatkan oleh manusia dan hewan dari pohon tanaman yang dia tanam, maka orang itu memperoleh pahala. Ayahanda menanam rambutan, ibunda menanam mangga. Maka kalau ada kalong, tahu kalong? Anak-anak tahu kalong? Hah? Batman kalong nggak? Hah? Tahu Batman. Makan rambutan, makan mangga, itu mengalir pahalanya. Bahkan kata Nabi, walaupun dia mendapatinya dengan cara yang gak halal, yakni orang mencuri, cilok, maka ayahanda gak usah marah kalau ada orang maling durian, maling mangga. Ya Allah, aku dapat pahala. Karena kalong itu ada tak permisi dengan ayahanda mau makan durian.
Pak, saya permisi ya, kata Kalong. Nah, aduhnya cilok aja. Tapi dapat pahala. Ibunda juga. Ibunda yang hobi nanam buah bunga-bunga yang warna-warni itu. Ada kumbang, ada kupu-kupu yang menyentup apa namanya? Bener. Apa namanya? Menghisap saripatinya, madunya itu. Dapat pahala ibunda yang nanam itu. Dapat pahalanya. Jangan dikira enggak. Maka jangan ngomong soal penghijauan. Islam sudah ngajarin penghijauan. Nabi sudah nyuruh. Padahal kalau kita lihat di Mekah, di Arab itu secara umum, apa yang nak ditanam di sana? Batu aja yang tumbuh. Walau ada korma, sekarang udah mulai lah ya, sebagai tanda kiamat ya. Udah banyak penghijauan. Dulu zaman Nabi ya, tapi Nabi mengatakan hal itu. Tuh ibunda, dapat pahala ibunda. Apa ibunda tanam itu? Dimakan oleh lalat, diminta oleh tetangga, ya kan? Ada nggak tetangga minta? Ibunda menanam kemangi, nanam apa lagi? Menanam jeruk purut, ya kan? Nanam belimbing wuluh, ya tak? Ma'amri, nah, serai betul. Minta serai yo kecek mak si Amri. Ambillah, dapat pahala mak si Amri. Jangan pelit. Malah dikebeknya, ditulisnya, dilarang ngambil. Tidak dapat pahala. Apalah yang minta cuma paling dua buah, 2 potong. Kasihlah ya. Jangan jadi korun, pelit. Baru serai aja pelit. Macam mana kalau dapat harta yang banyak? Serai. Apa-apalah serai itu. Hilangkan rasa kikir tuh, medit, buntut gasiran. Apa kalau bahasa Bengkulunya apa? Pelit bahasa Bengkulunya apa? Keket, kedekut, hilangin itu. Mau dapat pahala enggak? Ngalir itu pahalanya itu. Gitu ya. Nih ayahanda nih yang suka nanam-nanam pohon. Sampai ada ulama yang berkata, andai aku tahu besok akan kiamat, aku akan nanam pohon hari ini. Coba lihat. Sampai gecek begitu. Kalau aku tahu besok kiamat, aku akan nanam pohon tetap. Ya ini dia tahu dapat pahala. Walaupun pahalanya cuma semalam. Karena besok kiamat. Ini permisalan ini. Nah tadi itu. Jadi pohon yang kita tanam tuh mengalir pahala. Apalagi anak-anak ini nih. Anak-anak kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah. Kalau mereka nanti melakukan amal ibunda, dapat pahala ibunda. Semuanya. Amal apa saja yang mereka lakukan dapat pahala. Tadi ayahanda bertanya, dengan syarat kita ngajarinya. Diajar anak tuh kebaikan, dikasih contoh. Didoakan dia. Dapat ini. Nih, bapaknya sedang tidur di rumah, ngorok, dapat pahala nih anaknya pada duduk sini. Jangan dibahas, Ustadz budak tuh hanya pengen dapat makanan. Tidak apa-apa. Kalau perlu tambahin permen, supaya begitu. Kasih semangat. Nabi itu nggak pelit. Lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Salah satunya Nabi itu tidak pelit, ayahanda. Orang masuk Islam dikasih oleh Nabi 40 ekor onta. Ada yang dikasih 50 ekor onta. Abu Sofyan itu dikasih 100 ekor onta. Balik lagi dia ke Nabi waktu dia belum Islam. Anakku Muawiyah minta, dikasih lagi 50 ekor onta.
Nabi gak pelit orangnya. Dan itu membuat sahabat yang baru masuk Islam tuh hatinya langsung lembut. Siapa orang yang tidak lembut dikasih duit kayak Anda? Hah? Betul gak? Ustadz aja lembut hatinya kalau dikasih duit. Tidak beraninya nak nyeramai orang yang ngasih duit gitu. Kalaupun kurang lah ya kan. Nyo tahan-tahan itu. Padahal bapakku misalnya ya ngasih pemelihara anjing, banyak anjing dulu ya kan. Kan dalam Islam tuh nggak boleh kita melihara kecuali kalau ada keperluan ya kan. Nah, tapi si ustadz tadi kan sering dikasih duit 10 juta misalnya, nyo tahan-tahan lah. Sampaikan aku tidak ya. Gitulah manusia itu. Anak-anak kalau dikasih duit seneng nggak? Seneng nggak anak-anak? Kok malu-malu jauh? Seneng nggak? Minta sama ibunya nanti ya. Anak-anak ini senang sama orang tua yang dermawan. Witro semua kita itu. Mama ini pelit nih ya. Tapi kalau orang tuanya baik, mama baik nih kan itu. Gitu. Jangan pelit kalau ada tetangga minta. Tadi contoh, ngalir pada anak kita. Jadi saya ulangi ya. Ayat dan hadis Nabi itu pertama para ulama mengatakan setiap amal yang dilakukan anak itu ngalir kepada orang tuanya. Ini kita semua ini. Kita semua ini belum tentu orang tua tapi pasti seorang anak. Tekantuk-kantuk, tersender-sender. Sebelah siko selonjor galo kakinya. Sebelah kiko lebih hebat sebelah iko. Itu dapat pahala orang tua Anda. Taklim ini. Orang tua yang sedang dikubur di tanah meninggal dapat pahala. Bahkan ada amal yang khusus dilakukan untuk orang tua boleh. Yang kedua, yang pertama tadi seluruh amal. Jadi tidak usah dihitung-hitung. Ini untuk orang tuaku enggak. Semua amal yang kita lakukan dapat orang tua kita selama dia mengajari kita. Kata ayahanda tadi kalau orang tua ngajari keburukan bagaimana? Ngalir juga untuk orang tuanya itu. Ada orang tua yang ngajarin judi. Itu insya Allah kebagian juga. Kalau dia nggak tobat, keburu mati, anaknya masih juga. Insya Allah nggak. Dan ada yang kedua, amal yang khusus. Itu ada disebutkan dalam hadis Nabi. Ada seorang perempuan, ya Rasulullah, emakku pernah berniat sedekah. Lalu dia keburu meninggal. Apakah aku boleh bersedekah untuk dia? Kata Nabi, bersedekahlah. Orang tuamu akan dapat pahala, begitupun engkau tanpa mengurangi pahala engkau. Jadi boleh ibunda bersedekah berniat ini pahalanya. Wahai pengurus masjid Al-Ukhuwah, ini ada duit 10 juta. 10 juta untuk pahala emakku. Dapat, ibu juga dapat pahala. Ada sahabat Nabi lagi, ya Rasulullah, ibuku pernah mau puasa nazar. Lalu dia keburu meninggal, aku menggantikannya. Gantikan, kata Nabi. Kau dapat pahala, ibumu dapat pahala. Begitu juga orang tua kita haji, umroh, boleh anak gantikan. Kalau misalnya dia sakit, apalagi sudah meninggal dunia. Barangkali ini sudah 30 menit. Ada yang ingin bertanya? Atau ingin menambahkan? Silakan. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau saya jawab, kalau enggak off.
Ya, boleh jadi karena seseorang itu di akhir kehidupannya itu sesuai dengan amal yang dia lakukan selama ini. Kalau dia bersekutu dengan syaitan, yakni dia punya ilmu yang diharamkan di dalam agama kita, lalu dia punya perjanjian kepada syaitan, apabila dia mati dia harus begini, mewariskannya apa, itu bisa jadi menyebabkan dia tertunda seperti itu. Bisa jadi karena balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Itu. Jadi oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar kita saat nazaknya, yakni sakaratul maut, itu dimudahkan oleh Allah. Ingat gak ibunda kisah itu kan dok? Ada kisah, saya lupa itu. Ada kisah seorang yang dia meninggalnya susah. Ternyata dia ada kesalahan kalau nggak salah kepada ibunya. Coba nanti dibaca, dicari lagi ya. Bukan alqomah. Kalau alqomah itu hadisnya tidak sah dan itu dibantah oleh para ulama karena alqomah itu salah seorang sahabat yang itu gak mungkin seorang sahabat itu durhaka kepada orang tua. Saya lupa kisah yang lainnya. Tapi bisa kita lihatlah bahwa amal yang dilakukan semua orang itu yakni bisa berdampak pada saat dia sakaratul maut. Dan bisa jadi doa-doa orang. Coba lihat itu bagaimana pemimpin Turki, siapa itu? Kemal Atatürk itu pada saat tahun berapa? 40-an dia merubah hukum Islam. Jadi orang nggak boleh pakai jilbab. Istanbul itu apa? Hagia Sophia itu jadikannya museum. Awalnya masjid kan? Dia rubah jadi sekuler Turki. Akhir kehidupannya bagaimana? Begitu pula Fir'aun. Megap banyak gitu. Jadi Anda betul itu. Maka lihat orang-orang yang dia taat dekat kepada Allah, maka mudah akhir kehidupannya, ayanda. Yakni sebagaimana hadis Nabi itu, apabila seorang mukmin itu mati, ibunda, dia kata Nabi SAW, nanti buka ayanda ya, seperti rambut yang dicabut dari mana? Dari tepung, betul. Dicabut rambut dari tepung, mudah. Bunda nih sering masak nasi sering masak kue, sering bersihkan tepung ya kan? Kan ada rambut, bunda cabut, mudah dah. Tapi kan orang-orang kafir itu kata Nabi, ya dicabut nyawanya itu seperti belacu, pancing, yang dikail, dicabut dari daging. Yakni tercabut itu dagingnya itu ikut tercabut. Alangkah mengerikannya itu. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, yakni dalam keadaan baik, cepat. Jadi betul kan banyak orang susah itu meninggal akibat kelakuannya selama ini. Makanya sering orang datang kumpulkan, ini tolong maafin siapa yang itu. Insyaallah paham ya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibunda berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita saat sakaratul maut nanti. Cukup? Iya, enak, silakan. Iya. Ya, yang katanya buka itu rasanya enggak ada itu, rasanya masuk di akal saja enggak ya. Enggak ada hubungannya ya. Itu mungkin
ya mungkin dari keyakinan-keyakinan orang dahulu. Yang jelas malaikat maut itu akan menemui seseorang walaupun dia berada di dalam benteng yang kokoh. Malaikat maut akan datang kepada seseorang itu walaupun dikawal dengan. Barangkali cukup ya. Cukup ayahanda ibunda. Wah, ini hikmahnya baru sampai nomor berapa tadi? Baru sampai nomor 2. Insyaallah kita lanjutkan pada pada tahun depan ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.